Banyak orang rela bayar kelas trading puluhan juta, bahkan resign dari kerja kantoran demi jadi full-time trader. Tapi ini semua worth it gak sih? Kalau kata Gede Mahendra, trading for living itu bisa kok, asalkan berguru ke orang yang tepat. Masalahnya, nggak semua guru itu beneran jago. Ada yang cuma jual mimpi, ilmunya tipis, cuannya apalagi. Mau tahu ciri-ciri mentor asli versus fake guru? Langsung aja tonton videonya sampai habis. Yuk COD, cuan on demand. Halo teman-teman Valburi, balik lagi ke YouTube channel Valburi di COD Podcast. Nah, di kesempatan kali ini kita udah kedatangan seorang full-time trader dari Malang, teman-teman. Bayangin ya, beliau ini jauh-jauh dari Malang untuk berbagi ilmunya di podcast kita kali ini. Please welcome Bli Gede Mahendra. Halo. Halo. Assalamualaikum, Om Swastiastu. Semoga semuanya sehat. Thank you, Bli. First of all, thank you. Waktunya udah datang nih jauh-jauh dari Malang. Siap. Hari ini kesini jauh-jauh buat syuting hari ini. Sama-sama. Bli, mungkin banyak teman-teman Valburi nih yang belum kenal sama Bli nih. Mungkin boleh silakan perkenalkan diri dulu. Bli ini sebenarnya siapa? Ngapain aja kesehariannya? Silakan. Oke, untuk nama mungkin ya Gede Mahendra. Nama sama kayak nama-nama Bali lah. Ada gedenya, ada madenya, anak kedua made kayak gitu. Anak ketiga bisa ketut, bisa nyoman. Nah, tinggal sekarang kebetulan di Malang. Tapi sempat besar, sempat kecil dan tumbuh di Mataram. Kayak nanti mungkin di tengah-tengah podcast aku ada logat-logat Mataram yang terselip mungkin. Gak masalah. Jadinya apa namanya? Ya memang itu logat asli itu logat Mataram. Oke. Jadi apa namanya? Mungkin teman-teman penonton dari Mataram mungkin nanti akan sadar lah, pasti itu tahu lah kalau aku nih orang Cakra, orang Mataram lah, gimana sih logat Mataram gitu. Nah, tinggal di Malang, puji Tuhan sudah full time trader. Memang rezekinya di sana lah, kalau bilang rezekinya di sana gitu. Jadi sementara di Malang. Oke, tadi Bli juga udah ngomong sekarang itu udah jadi full time trader. Nah, cuman coba deh, aku mau trace back sedikit. Sebenarnya bukan dikit sih, agak jauh ke belakang. Sebelum jadi full time trader atau kenal trading tuh dulu sempat kerja gak sih? Sebagai apa? Nah, sebenarnya urut-urutannya itu kan aku cerita dikit aja ya sekalian biar lebih kenal ya. Iya. Dari SD sampai SMP itu aku di Mataram. Oke. Aku daftar akhirnya ke SMK di Malang. SMK Telekomunikasi di Malang. Nah, dari sanalah aku setelah lulus itu langsung direkrut oleh perusahaan anak perusahaan Telkom. Anak perusahaan gitu. Telkom. Nah, rezekinya aku pas itu nggak perlu kuliah, nggak perlu studi lanjut lah untuk kerja kan, nyari sarjana. Jadi kebetulan sudah keterima di anak perusahaan Telkom. Anak perusahaan Telkom. Nah, jadinya dari sana aku mulai ngerasa hobinya kerja. Dulu tuh udah kerja berapa tahun sampai akhirnya kenal trading itu? Kalau kenal trading itu dulu dari bulan kedua gajian. Jadi bener-bener fresh banget nerima gajian kedua. Itu teman kantor dan aku masih kenal baik, sahabatan juga lah, hampir sahabatan sama yang namanya itu Mas Judit sama Mas Afan. Jadi beliau dua inilah yang mengenalkan pertama itu forex. Langsung forex. Forex. Menurutku opiniku ya, trading itu sebenarnya forex kok. Kalau saham kan, kalau mau saham itu lebih ke nabung kan, lebih ke kayak kita itu investasi. Kayak kita tuh mengumpulkan sebuah aset berupa ya itu surat saham kan. Nah, tapi kalau pure trading itu sepertinya memang forex deh. Ini aku pribadi ya, opini pribadi menurutku trading itu ya forex sebenarnya. Gitu. Jadi aktif lah. Di forex itu kita bisa aktif banget, bisa jual, bisa beli dua arah lah ya. Nah, beliau dua ini mengenalkan aku forex di bulan kedua kerja. Nah, itu menariknya. Mungkin cerita sedikit ya. Boleh. Cerita sedikit. Jadi beliau dua ini deposit nih. Sebelum dia mengenalkan aku udah deposit. Sekitar, aku ingat banget angkanya dia bilang tuh $100. Dan memang pertama kali lihat aplikasi MetaTrader itu langsung kelihatan kan? Iya. Ada balance, ada equity, terus ada history juga kan, ada menu historinya kan. Itu pertama banget lah lihat MetaTrader. Dia ada keterangan deposit $100. 3 hari setelah deposit itu profit Pak, 250. Jadi 2,5. Iya, jadi dari $250. Maksudnya profitnya nambah $250. Iya. Enak kan? Maksudnya 3 hari. Gila, bisnis apa sih yang 3 hari dapat duit segitu? Spend untuk deposit $100
Di hari ketiga, hari keempat jadinya $250. Gila Pak. Kaget ya. Itu gila banget maksudnya. Maksudnya itu, masih ada sih bisnis kayak gini. Karena aku belum tahu apa-apa kan. Bisa diambil enggak gitu kan. Karena aku masih apa ya, kalau bahasanya itu masih nggak percaya lah, maksudnya ada nggak sih bisnis forex ini, maksudnya beneran ini ya? Bisa diambil nggak sih $250? Iya. Coba deh dia ambil Masuk ya di broker tersebut lah ya, masuk nggak, masuk ini. Nah akhirnya aku mulai membuka mata, oh ini uangnya bisa diambil ternyata. Nah dari situlah thank you banget nih kalau Mas Judit sama Mas Afan udah kenalin forex ke aku dari awal lah. Thank you banget sudah membuat pusing juga gara-gara forex. Jadinya lebih pusing dari sebelumnya dong. Iya, ya kan apa namanya yang sebelumnya itu nggak tahu apa itu candlestick, maksudnya seribet itu. Kayak apa itu kan? Biarpun tombolnya cuma 2 tapi ribet banget Pak. Itu sulit banget. Trading itu udah hal paling sulit yang pernah aku coba kerjain. Hal paling sulit, udah nggak ada lagi nyetir. Mohon maaf, nyetir gampang banget. Tapi kalau trading, ketika kamu merasa itu terbiasa, ya di saat itu juga kamu bakal tersandung. Iya, jadi semakin, kalau menurutku semakin jumawa, semakin kita merasa pede, itu udahlah, nggak lama lagi lu dihajar di situ. Dihajar juga gitu. Maksudnya nggak ada yang stagnan sebenarnya di forex itu. Ya banyaklah teman-temanku yang konsisten juga. Maksudnya sestagnan-stagnannya udah pasti bakal bisa kena stop loss juga. Kalau nggak hati-hati bakal bisa margin call. Trader pro itu bisa juga margin call karena mungkin kena emosi gitu kan. Betul. Nah, mungkin balik lagi ke pengalaman tadi. Akhirnya setelah aku dikenalin potensinya forex tadi yang deposit $100 jadi $350. Akhirnya aku membuka mata bahwa ini peluang nih kayaknya nih. Nah, soalnya jujur aja pas itu sebenarnya memang aku sudah nggak nyari peluang karena apa? 2 bulan kerja Pak, lagi menikmati banget nih gaji, wah gila banget nih. Baru dapat lagi. Maksudnya ngasih orang tua, punya apa ya, maksudnya rencananya ngasih orang tua kan. Iya. Ketambahan info dari si Mas Afan sama Mas Judit ini, kan enak kan dapat penghasilan tambahan yang sebenarnya tuh side income ya jatuhnya. Kalau boleh dibilang flip kan, flip dari 100 jadi 250. Bayangin aja kalau ini agak lama dikit nih, sebulan bisa jadi 1000 mungkin, bisa jadi 2000 mungkin. Pikiranku pertama seperti itu kan. Nah, jadinya dari situlah awal mula kebotakan. Sebenarnya saya ada sedikit botak. Jadi rambut mulai rontok itu sebenarnya gara-gara forex. Oke. Jadi pada saat kerja di Telkom itu kan aku nggak terlalu pusing 2 bulan pertama. Tapi setelah kenal forex agak pusing sedikit karena aku ngejer kan pada saat itu kan benchmarkku kan 2 orang ini kan. Benchmarkku adalah Mas Judit dan Mas Afan. Ini 2 orang ini bisa nih ngasilin $100 jadi $350 gitu loh. Nah, aku harus bisa kayak gitu. Jadi pertama kali kenal tuh di situ. Jadi di bulan kedua kerja. I see, menarik gitu sih. Kenal dari teman rekan kerja bahkan ya. Boleh sharing nggak dulu pertama kali mulai trading itu hasilnya gimana sih? Cuan apa enggak deh? Nah ini menarik sebenarnya kan. Nanti mungkin karena memang aku bener-bener dari sini tuh bener-bener pemula banget, nggak tahu apa-apa banget kan. Bahkan ini maksudnya apa sih tombol buy sell gitu kan? Terus ada mungkin aku dulu nggak tahu bahkan namanya pair forex kan dulu. Ngerti. Ini apa sih nih GBP itu. Ya udah aku akhirnya nyoba deposit dong. Nah, aja berani deposit. Kenapa akhirnya aku buka akun di sebuah broker pada saat itu yang mereka kenalkan juga, pakai ini aja ya. Soalnya aku udah bersinar ini. Nah, oke. Nah, jadinya aku pakai broker yang mereka pakai juga. Akhirnya deposit $100. Nah, benchmarkku kan lagi-lagi profitnya 250. Dalam waktu 3 hari, ya kan? Maksudnya benchmarknya 2 itu kan? 2 itu kan? 3 hari 250. Nah, aku coba nih dari deposit sampai coba deh kita lihat nih 3 hari ke depan atau mungkin 4 hari ke depan jadi apa? Jadi abu. Jadi akunnya tuh jadi abu. Akun itu jadi abu. Jadi nggak ada. Jadi $100 yang tak deposit itu hilang. Kok bisa? Hilang karena ternyata aku nggak perhatikan lot yang dipakai sama margin call. Kena margin. Jadi margin call pertama kali itu di hari kedua. Langsung di hari kedua. Biarpun nominalnya $100, tapi $100 itu berarti Pak, itu masih belum ada. Itu ekspektasiku masih setinggi langit lah. Langit dan bumi banget. Maksudnya dalam artian aku bisa nge-flip $100 ini bisa jadi potensinya dari 350, jadi harapannya begitu. Jadi abu Pak. 2 hari jadi abu. Jadi abu Pak 2 hari kedua. Maksudnya nih loh kok hilang ya? Masalahnya kedua orang ini tuh nggak ngerasain itu. Mereka nggak. Si 2 orang ini tuh trading tapi ini nggak sampai habis, tapi nggak sampai margin call. Iya. Apesnya di aku langsung margin call di hari kedua dengan 1 posisi.
Satu posisi. Jadi begitu. Ada perasaan waktu itu kayak shock gak? Kayak, apa nih? Shock banget lah. Terus ini gimana nih uangku gitu kan? Terus gimana nih uangku? Iso balik nggak? Kalau bahasa Jawanya iso balik nggak gitu? Setelah tak pelajari lagi ini dari nol banget lah. Setelah tak pelajari lagi, harus deposit lagi. Iya, karena uang yang tadi hilang. Betul. Gitu. Jadi udah, kalau boleh, ya namanya juga orang baru lah ya. Maksudnya kaget-kaget gitu kayaknya wajar. Cuma dari situ, berarti ini nggak bisa nih. Ini nggak bisa diterusin nih kalau kayak gini terus. Nanti sampai kapan ya aku mau deposit terus kan? Kayak gitu loh. Maksudnya iya. $100 tuh menurutku masih banyak pada tahun itu. Itu kan sekitar 12 juta. $100 ya. 1,2 1,1-an lah ya. Saat itu kan ya. belum kalau nggak salah ya, belum sampai kan 13 ribuan lah ya kayak gitu. Nah, itu masih banyak banget buat aku. Jadinya aku baru tahu namanya margin call. Setelah apa? Setelah cek YouTube. Jadi baru belajar setelah cek YouTube tadi itu. Namanya itu margin call. Nah, atau stop out. Dulu sih bahasanya juga stop out kan. Dipaksa stop kita tuh. Ada yang bilang stop out gitu. Ada yang bilang ya bahasanya seperti itulah. Jadi udah gitu sih pertama, mungkin kalau pertama banget tuh cerita kayak gitu. Nah, tapi kan akhirnya pas pertama kali nyemplung kan berarti langsung kena margin call tuh 2 hari. Nah, akhirnya perjalanan beli itu akhirnya kan harus sadar mulai belajar. Nah, itu proses belajarnya tuh gimana sih Bli? Akhirnya sampai ya awal-awal dulu deh. Dulu belajarnya gimana? Apakah cari guru? Apakah belajar sendiri? Zaman dulu kan karena di online pun orang yang buka kelas tuh masih dikit ya. Kayak nggak kayak sekarang. Sekarang menjamur gitu loh. Dulu gimana Bli belajarnya? Setelah margin call itu akhirnya aku sebenarnya nggak nyerah banget sih. Nggak nyerah banget. Artinya nih sebenarnya ini 2 orang bisa. Kenapa aku nggak bisa? Kenapa aku, kalau bahasa Jawanya mandek tuh berhenti kan? Iya. Kenapa aku stop? Kenapa aku berhenti? Nah, akhirnya aku cobalah ulik-ulik lagi. Tanya ke mereka, gimana sih caranya nih? Nah, ini pas ngapain nih kamu sell nih? Apa tandanya kamu sell nih sama buy nih gitu kan? Nah, aku interogasi yang sudah profit dong, wajar kan? Nah, aku interogasi temanku yang bener-bener di samping meja kerjaku ini yang sudah profit. Karena nggak di samping banget sih, agak jauh dikit. Cuma aku menghampiri lah dia, aku reach out. Kamu klik apa nih Mas Afan? Kok bisa pas ini jadi biru, jadi profit gini, jadi profit dolarnya gitu. Ada namanya news ternyata kan. Ada namanya news kayak gitu-gitu. Ini news itu berimpact kayak gitu-gitu. Terus aku tanya di Mas Judit, ini pas biru ini sampean, kalau sampean ya Pak, bahasa Jawanya sampean tuh kayak kamu kan. Sampean ngapain nih kok sampai akhirnya bisa jadi profit nih order yang ini gitu kan. Aku tanya-tanya itu. Akhirnya dia juga jelasin, oh ini ada ininya, tarik garisnya gini. Oke, ngerti. Gitu. Akhirnya aku explore juga. Akhirnya mulai sedikit browsing lah pas itu juga 2015 belum rame-rame banget Pak. Betul. Instagram pun baru sepi. Foto-foto bunga doang. Belum ada sampai ada reels gitu kan. Maksudnya foto-foto doang Instagram tuh kan. Akhirnya coba klik YouTube. Mulai searching pertama tuh technical forex kayak gitu. Di YouTube. Technical forex. Banyak dapat inputan tentang support resisten gitu. Mungkin kalau yang sekarang terkenal itu SMC ya. Smart Money Concept. Nah, itu dulu tuh kalau dari pengalaman kau nggak kenal namanya SMC itu, kenalnya support resisten tadi itu. Iya. Nah, akhirnya aku mulai merambah itulah. Apa sih artinya support? Apa sih artinya resisten? Dasar banget kayak gitu. Tugasnya ini sebenarnya apa sih tugasnya support resisten ini kayak gitu. Nah, dari situ akhirnya beberapa kali MC juga skip beberapa kali MC juga belum berhasil gitu kan. Aku baca-baca juga. Katanya trader pemula itu dapat beginner luck, ya kan? Dapat beginner luck yang kamu deposit $100 bisa nge-flip tuh $100-nya jadi 200 seperti yang terjadi sama Mas Afan dan Mas Judit inilah. Nah, aku pingin tuh nge-reach itu. Aku pingin nge-grab itu juga. Ini aku nggak dapat beginner luck nih. Ini masih boncos nih $700 gitu. Di bulan keempat kerja, bulan kelima lah ya, 2015 pertengahan tuh sudah kerasa nih 7 kali deposit nih sekitar 600 lah, aku lupa 700 600 udah mulai segituan, udah mulai lumayan nih. Ini nggak balik-balik nih, pernah profit cuma akhirnya hilang lagi kayak gitu. Nah, dari situlah aku mulai mencoba untuk kayaknya Mas Judit sama Mas Afan nih dia bisa profit, cuma dia nggak bisa nularin ke aku secara gamblang, secara aku nggak bisa ngopi caranya mereka. Mungkin mereka sudah punya style-nya sendiri. Iya, ngerti, paham. Akhirnya aku coba fokus sama diriku sendiri, nyoba pelajarin. Sempat mengganggu pekerjaan pasti, karena kan uang
orang aku kerjanya nyari uang Pak, deposit ke forex jadinya uangku hilang gitu kan. Akhirnya mencoba untuk kayaknya perlu deh nih ada yang ngajarin aku. Oh akhirnya gitu. Kayaknya perlu deh, aku perlu deh nih kayaknya orang yang benar-benar yang aku rasa berkompeten untuk menerima semua pertanyaan-pertanyaanku, semua apa yang aku penasaranin lah ya, kalau apa ya, penasaran soal forex ini, gimana caranya nyari profitnya, gimana caranya ini sebenarnya itu apa sih gitu loh kan. Akhirnya mulailah cari-cari guru. Itu sudah tahun kedua. Aku sempat vakum, jadinya dari loss aku lupa udah lama banget kan, hampir 10 tahun lebih. Antara sudah deposit $700 apa berapa, akhirnya aku stop dulu. Aku merasa ini kalau diterusin aku bisa habis nih gajiku kayak gitu. Udah mulai sadar diri nih, masih miskin nih, jangan aneh-aneh dulu lah gitulah. Iya. Akhirnya mencoba untuk mencari guru. Cari guru. Sebenarnya dapatnya di Instagram juga. Karena dulu Google itu dia bentuknya kalau aku searching belajar forex itu kan dia blogspot kan. Kebanyakan ya zaman dulu ya. Bener kan? 2015 2016 masih blogspot kan. Masih blogspot yang oranye itu loh. Yang belum ada terlalu banyak pembahasan tentang trading. TikTok belum ada. Reels tentang influencer yang mengenalkan trading secara simple dan gampang belum ada. Jadi bener-bener struggle sendiri. YouTube hanya jalan satu-satunya untuk aku ngelihat orang yang mau sharing. Itu pun nggak sebagus sekarang nih videonya, bener kan? Betul. Maksudnya dulu masih dulu belum trading view pun belum booming kalau nggak salah aku ya. Kalau aku nggak salah trading view itu belum booming. Jadi dia masih screen record dari MetaTrader 4. Jadi bener-bener lihat ini orang ini cara chartingnya di situ ya. Chartingnya, cara tarik garisnya di sini. Dan nggak ada yang hampir sulit untuk mencari yang Indonesia. Rata-rata orang luar. Nah, jadinya bahasa Inggris kan. Aku lupa, soalnya menurut ingatanku aku nggak nemu penjelasan Indonesianya. Pada saat itu bahasa Inggris saja. Sempat vakum, akhirnya nyari guru belajar via YouTube. Akhirnya nemulah di Instagram itu beberapa guru. Oke, Bli, menarik. Akhirnya nyari guru di Instagram. Ya, usahaku di YouTube sama Instagram. Ya. Boleh nggak ceritain dari guru-guru yang Bli dapet nih? Ada pengalaman apa aja sih soal nyari guru di zaman itu ya? Iya, 2017-an ya. Mulai tahun frustasi nih soalnya. Gimana tuh akhirnya perjalanannya dulu nyari guru pertama kali tuh gimana tuh? Sebenarnya aku nyari guru tuh juga nggak $0. Enggak, sama bayar berarti. Sekali. Bayar pasti. Maksudnya dalam artian aku sempat search di Facebook sih. Nah, ini mungkin teman-teman yang paham Facebook ya, tahun 2015-an 2016-an itu banyak grup belajar forex gitu loh. Oh, di zaman itu. Banyak banget. Ada yang ya aku akhirnya karena aku frustasi pada saat itu kayaknya aku mulai nyari ada nggak sih yang bisnis gini juga gitu loh. Iya. Selain di YouTube, selain di ternyata ada ternyata di Facebook udah rame. Nah, aku dapet di Facebook ada yang jualan indikator. Dulu aku nggak tahu namanya indikator. Dulu ada namanya indikator selendang biru. Jadi indikator selendang biru. Jadi itu sebenarnya indikator selendang biru itu adalah gabungan dari 7 MA yang ditumbuk-tumbuk. Kalau sekarang aku udah mulai paham sih konsepnya tuh ada. Jadi kayak gitulah. Jadi dia tuh si yang punya sistem ini ngeklaim, wah ini bagus nih selendang biru. Bisa membantu kita mencari kapan buy sama sell-nya. Kalau sudah candle-nya sudah sampai di selendang ini kita bisa sell. Kalau selendangnya di bawah kita bisa buy. Nah itu aku spend juga 750-an. Aku lupa lah. 750 tuh 750.000. Iya 750.000 pas itu. Transfer lah aku. Aku pengen belajar pokoknya di masa-masa itu setelah 2015-an 2016 itu aku benar-benar penasaran. Ini maksudnya kapan sih kita harus nge-buy gitu kan? Aku benar-benar udah frustasi nih. Akhirnya dapat di Facebook tuh banyak juga ya. Dan itu belum ada, dan Telegram belum se-booming sekarang. Iya. Sekarang kan dikit-dikit channel Telegram kan, Dulu belum ada. Ya? Dulu Telegram untuk kerjaku ya untuk ngechat tentang pekerjaan di Telkom itu, dulu Telegram itu. Jadi nggak ada untuk channel forex, belum ada sama sekali dulu. Aku ya mungkin yang bukan nggak ada sama sekali sih. Aku yang mungkin nggak nge-reach out, nggak explore sampai sana, dan nggak ada juga kayaknya. Nah, akhirnya aku dapetnya di Facebook dulu pertama kali beli indikator. Tak belilah 750, aku rasa sepadan deh. Hasilnya gimana tapi? Berhasil. Setelah aku via WA, abis beli di Instagram, lanjut via WA. Komunikasi via WA kan. Pertama chat Facebook kan biasa lah, chat Facebook itu via WA. Nah, akhirnya belajar
mempelajari si selendang biru ini, sebenarnya jujur aku lupa namanya itu selendang biru apa selendang bidadari. Sorry, ini selendang biru berarti yang bikin orang Indonesia? Iya, orang Indonesia dari Facebook. Oke. Dari Facebook itu. Nah, bagus lah intinya. Dari grafik itu bagus, kayak profesional banget lah. Aku ngerasa bahwa ini kayak bagus nih. Nah, aku coba ternyata nggak work di aku. Soalnya karena langsung ke intinya aku masih belum bisa profit gitu loh. Jadi masih belum bisa. Selendang ini yang katanya bisa nge-sell di sini harusnya turun, itu enggak, masih naik. Bahkan di sini di indikator ini aku baru tahu ada namanya konsep averaging. Ada Nah, averaging. Baru kenal pertama kali. Baru kenal. Wah, ternyata ada yang kita tumpuk-tumpuk gini. Boleh ya kalau modalnya kuat. Nah, betul. Kalau modalnya kuat boleh ya. Iya. Ternyata setelah selendang biru ini aku coba dengan arahan bapak ini, averaging ini, aku belum profit. Gitu. Masih tapi belum. seenggaknya aku ngerti nih, ternyata lot ini bisa dicacah. Aku jadi tahu sedikit manajemen nih, $200 nih. Kita tidak harus pakai lot besar gitu kan. Tapi ternyata lot ini bisa kita cacah. Maksudnya kita bisa cacah semau kita sampai suatu batas yang kita tentukan, entah di 50% dari modal, 20% dari modal. Nah, di sini aku baru tahu ternyata ada konsep averaging yang bisa kita tuh mencacah lot. Sorry, buat orang-orang yang belum paham nih, cacah lot tuh gimana contohnya? Cacah lot tuh gini, enggak maksudnya pengecilan lot aja. Pengecilan. Jadi misalnya Mas Niko biasa pakai lot 1 nih. Kan lot 1 tuh sebenarnya 100 kali besar 0,01 kan. Nah, jadi sebenarnya kita bisa menghemat peluru lebih banyak lagi. Kalau kita tuh pakai lotnya tuh bijak gitu loh. Jadi kalau Mas Niko paham averaging kan intinya mencacah lot. Jadi kayak kita tuh pakai lot 1 itu bisa dicacah lah. Jadi dikecilin ya. Nah, pokoknya dikecilin lah. Aku baru tahu ada konsep itu. Ternyata ada trik kayak gini ya gitu loh. Nah, itu iya sebenarnya secara nggak langsung money managementnya ya. Akhirnya mulai tahu nih money management. Iya. Nah, jadi money management udah mulai nyangkut. Ada sesuatu nih berarti ada sesuatu benang merahnya nih kenapa aku loss terus. Akhirnya dapet ya. Ada yang perlu aku perhatikan selain aku entry doang. Ngerti. Paham. Gitu. Step by stepnya jelas ya. Maksudnya baru klik nih. Iya. Sebenarnya aku nggak perlu pakai lot ini doang, tapi aku bisa mempunyai kontrol penuh atas apa yang aku lakukan di MetaTrader tersebut, seperti mengecilin lot, mencacah lot tadi itu. Nah, itu aku dapat dari si selendang biru itu. Dari selendang biru. Iya, aku dapatnya di buy terus aja, Mas. Kalau misalnya buy terus sampai rontok. Kalau misalnya MA-nya di arah MA-nya di bawah itu ya di buy terus aja, nanti dia akan mantul sendiri kok. Mantul sendiri, Pak, katanya, Pak. Aku nggak tahu sampai mana mantul enggak? Nggak dong. Jadi kebanyakan enggak pernah sih mantul, cuma beberapa kali baik lagi. Akhirnya pasti pernah lah ada close oposisi biru, pasti pernah. Cuma besarnya itu nggak bisa menghasilkan profit gitu loh, Mas Ian. Masih belum bisa aku ajak. Nggak konsisten kali ya. Nggak konsisten, bukan bahasa lebih anunya nggak konsisten. Masih aku belum bisa dapetin. Ya masih kadang loss juga gitu kan. Juga. Di situ aku nggak nyerah nih. Ini sulit banget sih kayaknya nih. Ini apa sih maksudnya, ini apa sih gitu loh, ini sulit banget. Aku soalnya masih penasaran nih, kalau misalnya masalah gini, ini tombol cuma 2 gitu kan, lagi-lagi ini tombol cuma 2. Kalau misalnya ini aku bisa paham kapan saatnya nge-sell, kapan saatnya nge-buy, ini money, Pak. Harusnya profit. Ini uang, Pak, gitu loh. Ini potensi nih gitu loh. Kan MetaTrader gitu kan, sell, buy, udah cuma 2 ini aja kan. Nah, akhirnya dari situ ya browsing lagi akhirnya. Cari guru lagi di Facebook, Mas Ian. Karena aku ngerasa di Facebook kayaknya ada nih. Banyak. Akhirnya nemu nggak tuh? Akhirnya secara ibaratnya kan udah searching dapat yang pertama si selendang biru. Masih inkonsisten gitu kan. Ada nih lanjutannya nih. Aku ingat banget lah. Soalnya ini masih di bawah 15 tahun lalu lah. Jadi aku masih ingat banget lah. Dulu 2015, 2016 itu gimana. Gitu. Beruntungnya aku kerja pas itu. Jadi aku nggak jadi miskin-miskin banget gara-gara forex gitu. Karena masih ada income yang lain. Masih ada income yang lain gitu. Nah, mulailah di Facebook ini juga akhirnya ketemu komunitas. Ternyata ada nih komunitas. Nggak perlu bayar, tinggal join aja. Nanti di-ACC sama admin. Gratis ya berarti? Gratis. Nah, dari situ dari Facebook itu aku banyak lagi ketemu orang, ketemu kenalan, masuk join grup WA, sharing-sharing tentang trading. Nah, itu mulai aku ternyata trading itu juga ada yang via robot nih, ada yang otomatisasi, expert advisor kan. Pernah denger ya. Aku jadi ada yang nggak perlu mikir juga nih. Ternyata ada yang kita nggak perlu klik-klik capek-capek, nggak perlu mikir.
Akhirnya aku dapat guru, ini guru pertama lah ya, kalau bisa boleh dibilang guru pertama. Nah, guru pertama itu ternyata dia punya Instagram. Nah, akhirnya punya Instagram. Ternyata dia punya Instagram. Okay. Jadi dia tuh share di Facebook hasil tradingnya kan. Oke. Ada chart buy, marketnya naik. Oh, analisa di share ya? Maksudnya bukan analisa, resultnya. Hasilnya Sell, apa namanya, candle turun. Okay. Enak banget nih. Berhasil kayaknya pintar nebak. Ini kayaknya guru ini pintar nebak deh. Maksudnya dulu bahasaku masih nebak kan. Dulu bahasaku belum kayak kan kalau forex sebenarnya bukan tebak-tebakan juga sih. Maksudnya kayaknya ini orang pintar nebak lah. Aku bahasaku dulu awamku gitu ya. Bahasa awamku dulu gitu. Akhirnya aku lagi reach out nih Mas. Reach out si bapak ini. Sebetulnya bapak X lah ya, Pak X. Sebutnya Bapak X. Bapak X ini via WA juga akhirnya. Oke. Via WA juga. Ya WA lah dulu booming lah WA ya. Maksudku WA semua orang. Paling gampang lah ya. Tinggal nomor HP. Mulailah sekian juta nih Pak belajarnya. Sekian juta? Oke, sudah mulai jutaan nih. Kemarin si selendang biru 7,5 ya? Si selendang biru bidadari 750. Sekarang udah sejutaan nih. Boleh aku bilang 2,5 lah pas itu. 2,5 juta. 250 apa 2,5 aku lupa. Nah, mulai tuh dia ngasih PDF tuh. Ternyata dia juga punya Instagram. Jadi di Facebook ini dia tidak share hasil di Facebook dia tidak share hasil sebanyak di Instagram. Jadi hasilnya itu banyak di Instagram. Nah, akhirnya ini Instagram saya Pak, saya juga share di sini. Silakan dicek ya gitu. Akhirnya ngecek. Aku juga nih di sell turun, di buy naik. Intinya tebakannya sempurna lah. Berarti hasilnya tuh kebanyakan profit lah. Oke, profit. Soalnya dari grafik aku tahu ini profit. Buy naik kok. Betul ya. Nah, hasilnya kan buy naik kan. Sell turun. Banyak lah pairnya. Oh kalau nggak salah pairnya USD Yen kalau nggak salah. USD JPY ya. Iya. Ngecek IG-nya, ngobrol di akhirnya aku setuju. Oke Pak, saya bayar. Tolong ajarin saya Pak ya. Saya sudah di spread. Sudah capek nih Pak. Sudah capek nih belajarnya. Bisa gitu ya. Aku ceritalah pokoknya kan. Lu udah lama nih Pak, udah hampir setahun nih, hampir 2 tahun nggak menghasilkan ya. Nggak menghasilkan. Semoga ini cocok ya Pak sama saya gitu. Oh, cocok kok gitu kan. Nah, akhirnya aku dikasih PDF. Ternyata setelah aku coba pelajarin 2 minggu 3 minggu dari PDF ini, mulai dong aku praktekin kan. Kan ada syarat-syaratnya kan. Kalau candle ini begini, kita bisa sell. Intinya ada rules yang atau sistem yang dia jelaskan kan Mas. Coba aku ikutin. Praktek kan. Penasaran nih. Gila aja Pak, aku udah pengen banget nih profit nih kayak orang nih. Keren kan gitu. Dia juga salah share hasil WD kan $1,000 di WD, depositnya $750, $100 nggak apalah di WD, yang penting profit kan gitu. Nggak concern ke angkanya, tapi dia berhasil dapat profit dari situ. Nah, akhirnya coba aku praktekkan. Nah, pas aku lagi giat-giatnya belajar, pokoknya jam kerjaku itu aku masih spend lah sedikit untuk belajar forex gitu, untuk belajar ini. Setelah aku cobain, akhirnya dia ngepost nih hasil tradingnya dia. Jadi setelah aku join, dia ngepost nih hasil tradingnya di Instagram. Ting gitu kan. Maksudnya ada satu result lah, satu hasil trading dia. Nah, otomatis aku cek postingan terbaru ini dengan rules yang dia pakai. Aku compare gitu, kan. Maksudnya aku penasaran nih. Wah, keren nih, buy bisa dapat di buy. Mungkin aku ketinggalan. Mungkin aku pas itu lagi sibuk. Nggak ngeh. Kelewat nih, ada yang lewat. Aku cek. Aku mulai cek nih. Rules-nya ini hasilnya buy. Nah, setelah aku cek dengan rules yang beliau kasih, itu hasilnya sell sebenarnya. Jadi gini. Beda ya. Si beliau ini share hasil nge-buy. Tapi setelah aku cek di rules yang dikasih, dia ternyata dapetnya nge-sell. Nah, berarti kan ada sebuah pandangan yang berbeda. Aku chat dong bapaknya. Pak X, Pak ini kok saya dapatnya sell ya Pak ya? Kok Bapak dapatnya buy kayak gitu? Dibalas lah selama beberapa waktu, akhirnya dibalas akhirnya di hari yang sama dibalas. Sorry Pak, ya Pak, soalnya saya dapat info nih dari teman-teman kantor, ada USD-nya sepertinya menguat, jadinya saya tadi pagi nge-buy. Alasannya begitu. Nah, gitu. Bentar. Saya nih compare sama rules-nya Bapak, tapi dapatnya sell gimana tuh Pak? Karena aku masih penasaran kan, maksudnya aku masih penasaran lah maksudnya. Terus rules-nya gimana nih? Kok enggak. Nah, kebetulan dapat info gitu dari kantor Pak.
Dari kantor. Dari kantor. USD menguat nih apalagi nih news pasti ini dia bahasnya news nih pasti USD menguat kan. Iya saat itu. Mungkin kok nggak sinkron ya gitu. Kok aku nggak bisa nge-backtest nih jadinya nih. Oke nggak apa-apa. Selang beberapa waktu aku nggak nyerah nih. Aku masih penasaran sama rules ini kan. Pakai rules yang sama lagi ya. Masih penasaran. Mungkin maksudnya nggak mungkin juga dong satu kali. Mungkin mungkin miss kali saat itu ya. Bisa banyak faktor lah. Banyak anomali juga maksudnya ya bisa banyak faktor. Oke. Tapi ternyata Pak Mas Niko ternyata itu looping. Itu bener-bener berulang terus. Jadi ternyata aku cek ini. Ya ada sih beberapa yang baik juga. Maksudnya, tapi ternyata kebanyakan postingannya beliau ini ternyata gak sesuai sama rules yang dikasih. Oke. Ketika aku konsul tuh aku bukannya dijelasin, oh ya nih Pak, saya baik soalnya rulesnya ini. Nah kelihatan kan Pak, anunya kalau ini baik. Kan gitu enak kan aku nerima ini enggak, dia beda. Iya Pak, soalnya pound sterling ada Brexit. Mohon maaf, Brexit apa Pak? Brexit British exit. Hah? Pokoknya ada news tentang pound sterling lah. Gila aku baru tahu nih namanya Brexit nih dari bapak ini. Brexit. Aku apalagi Brexit nih. Nah ini news dong gitu loh, news. Sedangkan di PDF tuh nggak ada bahas news Pak. Teknikal murni dari baca candle close-nya. Kayak gitu. Tapi akhirnya setelah dia looping berulang-ulang salah tuh dikonfront, akhirnya jawabannya masih nggak memuaskan. Masih aku akhirnya bukan muak sih, kalau bahasa kasar itu bukan muak sih, kayak aku akhirnya tegas kan, Pak ini kok nggak ada yang sama sih Pak hasil trading akhirnya konfront ya. Pak ini kenapa sih Pak saya kok pakai rules Bapak sama yang di post ini kok beda sih Pak, saya kan jadi nggak bisa belajar Pak. Gimana belajarnya gitu. Iya gimana aku kalau kita beli sistem ketika dia profit kan kita bisa pelajari kan sesimpel itu kan, biar enak ya. Gameplaynya sesimpel itu lu posting gua pelajarin sebagai murid nih. Iya. Akhirnya itu akhirnya dia bilang, oh iya Pak, saya sesuai rules kok Pak. Cuma pada saat itu newsnya sedang bagus nih, GBP begini, ada isu ini. Ya aku mau kasar bagaimana Mas? Mau kasar gimana? Maksudnya via WA juga, belum ada Zoom. Zoom kan COVID Pak. Betul. Zoom itu COVID dan dia memang nggak ada Zoom-nya kan. Iya masih Zoom saat itu pas COVID. Belum ada. Sekarang gampang tinggal share link kita bisa langsung. Dulu kan video call kayak mahal banget nggak sih? Kayak di Skype gitu kan. Perlu Skype. Lebih eksklusif. Iya, sekarang kan enggak kan. Sudah segampang itu kita video call, video kan. Nah, akhirnya dari situ aku bolehlah aku melabeli kayaknya aku dapat contoh fake guru dan aku baru menyadari fake guru ya. Fake guru ini kata-katanya itu kan modern banget kan? Iya betul. Kita 2015 baru lah. Akhirnya aku baru ngeh bahwa ternyata ini maksudnya yang bener-bener gak bisa di backtest, maksudnya secara nggak ada buktinya gitu ya. Nggak ada. Ya dia nge-post, dia profit, cuma aku nggak bisa pakai. Singkat cerita dari ya pasti ada lah ya. Setelah kita struggle, kita akhirnya sedikit demi sedikit itu bisa merangkai apa yang kita bisa pakai untuk trading gitu. Oke. Nah akhirnya sebenarnya aku sudah punya sistem sendiri dari aku belajar super resisten. Akhirnya punya. Sudah skip aja lah ya. Akhirnya aku bisa belajar sedikit lah. Akhirnya aku punya sistem. Cuma kelemahan sistemku itu pas itu TP cepat. TP-nya 10 menit, 30 menit. Udah TP. Nggak cocok sama swing. Nggak cocok sama kerjaku. Oke. Aku ketemu bos, maaf aja Pak, ketemu bos nggak bisa 5 menit, nggak bisa 5 menit 10 menit. Kalau lagi ngobrol aja. Kalau lagi ada kerjaan ya aku harus fokus sama kerjaan income utamaku. Iya betul. Ke skip nggak cocok. Oke. Aku entry jam 8 pagi. TP dan SL itu bisa jam 9. Maksudnya bisa di under 2 jam. Artinya aku harus spend waktu lagi nih buat analisa. Iya. Ya kan? Maksudnya TP-nya cepet, SL-nya cepet. Akhirnya otakku harus bekerja lagi untuk mencari setup lagi. Iya. Untuk mencari, masa stop satu hari satu entry doang nih. Nah, dan kalau misalnya SL, otomatis kan aku lebih menggebu-gebu lagi kan untuk nyari setup yang bener. Akhirnya muter otak lagi, spend waktu lagi untuk cek market. Aku bisa entry di mana ya, mencari-cari gitu. Support resisten lah, gimana sih support resisten dulu. Nah, nggak cocok. Akhirnya aku nggak cocok nih akhirnya sama kerjaan kan. Aku harus cari sistem yang bisa aku buat agak santai. Soalnya kerjaanku sudah mulai padat. Kayaknya kalau aku nemu robot yang enak, kayaknya enak deh. Cuma kalau robot itu kekurangannya kita ngeri. Soalnya kebanyakan robot itu averaging. Harus kuat modalnya bla bla. Nah, dari akhirnya lagi-lagi untuk terakhir kali tuh dapat guru lagi dari luar. Tuh, tak sebutin aja lah, harganya tuh 29 juta Pak. 29 juta. Itu aku sampai pinjem ke temen. Sampai pinjem? Ya,
Karena aku udah, ini kayaknya lagi-lagi, dasar lagi-lagi, ini kayaknya bagus deh. Udah gitu doang Pak. Gut feeling ya? Udah gitu doang, udah nggak ada, ini kayaknya bagus deh. Nah akhirnya ada nih mentor yang bisa aku ikutin nih. Dia ngasih ide juga. Biar dia bisa ditanyain juga. Biarpun kelasnya cuma 3 kali doang Pak. Isinya 15 orang. Oh 29 juta itu untuk 3 kali pertemuan? 3 kali doang. Soalnya itu paket yang paling murah Pak. Akhirnya aku kelas sama dia. Isinya tuh 5 orang. Oh, jadi nggak privat. Nggak sendiri ya? Iya. Aku dapat poinnya dia. Aku dapat point of view-nya dia. Aku dapat bener-bener itu. Ini loh yang bisa aku backtest. Dan itu bisa dipraktekkan? Sampai sekarang dong Pak. Berhasil ya akhirnya? Sampai sekarang aku pakai itu dengan racikanku sendiri. Otomatis kan aku ada pengalaman kan. Maksudnya, combine lah optimalan nih gimana nih optimalnya. Jadi aku mengoptimalkan modif info yang dikasih, materi yang dikasih, aku modif sendiri dengan styleku. Nah barulah mulai tuh 2019 tuh mulai nih. Konsisten? Mulai, seenggaknya balik dulu Pak, 50%. Oh balik, modalnya mulai balik? Modal yang kayak, aku gak ngitung biaya kelasnya lah. Kalau biaya kelasnya masih tinggi man. Seenggaknya aku hitung depositku yang kemarin-kemarin. Mulai balik nih. Kemarin-kemarin. Balik Pak, aku deposit 1.000. Bisalah aku sebulan dapat 200. Pelan-pelan lah. Maksudnya. Tapi pelan-pelan menghasilkan kan? Maksudnya, wah bisa nih aku akhirnya WD nih, aku seneng banget Mas. Akhirnya WD pertama tuh? Ya WD pertama lah pasti udah. Iya. Ini nih yang aku tunggu nih. Gila Mas Afan sama Mas Judit tuh 3 hari dia WD Pak. Aku hampir 3 tahun, hampir 4 tahun lah. Akhirnya ya singkat cerita sangat nyaman, sangat bisa sistem yang bisa aku pakai akhirnya kan. Menemukan cara trading yang ini loh. Dan kayak aku menemukan kayak klik di market dulu. Biarpun masih bisa SL, masih bisa gagal. Cuma seenggaknya SL ku ini puas, sudah SL puas. Kalau misalnya ini SL udah berarti belum rezeki, udah terima berarti ekspektasiku sudah serendah itu sama trading sebenarnya kan. Tapi dengan sistem yang aku pakai, yang aku pelajarin dari segala dinamika kehidupan yang kemarin-kemarin tuh, ya kayak gini deh. Kayaknya akhirnya mulai bisa merasa pede dan settle lah di yang namanya trading forex ini ya. Goddamn forex lah. Gila pusing banget tuh forex tuh. Dan akhirnya perjalanannya ketemu di satu mentor ini. Maksudnya mentor. Sebenarnya semua mentor tuh pasti aku dapat sesuatu kayak tadi tuh kan cacah lot dari si. Dapat pelajarannya dikit-dikit ya. Berarti setelah dapetin pelajaran segitu banyaknya, akhirnya bisa resign kah dari Telkom atau gimana tuh? Happy ending sih sebenarnya. Maksudnya dalam artian aku sudah 2021 tuh mentok banget. Udah mentok banget bahwa kerjaanku, loadku sudah mulai banyak juga. Dan aku ngerasa di forex kayaknya bisa deh aku survive nih. Dengan aku ngajak ayah untuk ikut tak kenalin forex, kayaknya aku bisa survive deh. Gitu. Jadi akhirnya 2021 pertengahan tuh aku memutuskan untuk aku akan fokus di sini deh. Dengan segala pertimbangan, dengan segala income dari perusahaan yang aku nikmatin selama 6 tahun terakhir, aku akhirnya lepas itu, aku akhirnya mencoba untuk survive di forex dengan depositan 2.000 bisa survive kok ini. Aku yakin akhirnya sampai sekarang jalan kayak gitu. Ya, dan akhirnya membuahkan hasil sampai sekarang. Akhirnya sampai sekarang lah. Keren. SL tetap ada. Tenang aja kok, SL tuh masih tetap ada. Ya namanya trader kan pasti nggak mungkin win terus ya. Oke. Kayak gitu-gitulah. Menarik. Tapi ini kan perjalanan beli juga berarti panjang banget ya dalam trading forex. Iya, aku dari 2015 itu. Sampai saat ini ada nggak sih pair favorit? Biasanya kalau trading di market forex sih ada nggak pair favorit yang bisa di-share ke teman-teman gitu? Kalau pair favorit, jadi gini, sebenarnya sistem yang aku pelajarin yang terakhir ini kan 2017 akhir 2018 awal kan. Sekitar tahun itulah, aku agak lupa bulannya. Ada beberapa data menarik dari salah satu pair yang mendukung banget nih. Aku tuh bisa kayaknya aku bisa survive deh. Gara-gara sebuah data di pair, salah satu pair. Nah, pairnya tuh Pound Sterling New Zealand. Pound Sterling New Zealand. GBP NZD lah. Iya. Kalau ejaan itu GBP. Di situ aku langsung klik si materinya si mentor dari luar ini, itu klik banget sama si GBP NZD ini. Bahkan dia nggak bilang GBP NZD ini bagus, nggak. Maksudnya dia nggak spesifik ya? Nggak spesifik dia bilang di mana. Dia pokoknya secara teori ini bisa dipakai. Cuma aku aplikasikan di sebuah pair yang namanya pada saat itu ya kebetulan di pair GBP NZD. Itu aku ngerasa bahwa wah ini gila banget nih. Ini bisa nih gitu loh. Oh berarti beli saat ini fokusnya di pair itu? Enggak juga. Itu kan pendukung karena data ini banyak yang oke di GBP NZD, bukan berarti aku pakai di situ doang. Ngerti. Jadi aku sekarang trading itu lebih ke all pair. Oke. Yang bisa, pokoknya mana pair yang ngasih itu setup aku pakai. Jadi nggak ada fanatisme. Nggak spesifik. Nah, tapi
4 bulan terakhir itu aku mencoba menggoreng karena XAUSD juga menarik sih. XAUSD Gold itu menarik banget. Cuma emang itu harus siap dengan segala sikon karena kan dia sangat sensitif terhadap isu banget kali ini. Geopolitik tuh sangat sebenarnya kalau favorit hampir nggak ada. Cuma kalau untuk pair yang klik aku yakin banget nih aku bisa survive di trading GBP NZD. Sterling New Zealand sih. Menarik ya teman-teman, ternyata ini salah satu pair yang bisa dibilang jarang dibahas juga sama kita di sini. Gila dah pokoknya. Iya. Beli cuman mungkin sebagai penutup juga nih, Beli mungkin boleh nggak sharing tips and trick nih buat teman-teman yang mau jadi trader forex yang berhasil tuh gimana sih? Apakah pentingnya untuk mengelola manajemen risiko, psikologi trading tuh seberapa penting sih sebenarnya? Mungkin aku lebih ke ini aja ya, lebih ke ekspektasi kayaknya. Ekspektasi. Jadi sebenarnya kalau manajemen risiko tuh nomor 2 Pak. Ekspektasi ini harus diatur dulu. Jadi gini, manajemen risiko itu akan nyambungnya nanti ke hasil data yang kita punya. Kayak risknya berapa, mampu, ini lebih teknis ya, risk ratio-nya berapa, mampunya risknya berapa, win rate-nya berapa, itu akan nyambung ke teknis secara trading itu sendiri. Tapi yang lebih ingin izin aku sampaikan ya, sebenarnya yang perlu diatur itu ekspektasi. Udah ekspektasinya tuh kalau menurutku, jadi mimpi itu kayak bumerang. Kalau kita terlalu tinggi, berekspektasi terlalu tinggi dan kita nggak bisa nangkep tuh feedback negatif dari mimpi tersebut, kita bisa down, kita bisa desperate kayak aku awal-awal tuh lah. Hancur ya. Sampai bingung mau ngapain di forex, maksudnya sampai menyerah sampai itu semuanya tuh dari ekspektasi itu terlalu tinggi. Aku benchmarkku tuh terlalu tinggi. Skill nggak seberapa, baru terjun juga, tapi benchmarkku sudah ke teman-teman yang sudah bisa trading gitu loh. Bukan teman-temanku jahat nggak mau ngajarin, enggak. Masalahnya teman-teman juga punya kapasitasnya masing-masing untuk menjelaskan. Jadi nggak semua orang bisa menjelaskan apa yang dia mengerti kan. Paham ya, nggak bisa gitu. Dia pingin bantu aku, Mas Afan sama Mas Judi itu pingin bantu aku biar ikut profit juga. Cuma beliau-beliau ini mungkin terkendala, enggak nih jelasin lagi, lu gimana nih? Soalnya kan aku juga ekspektasinya juga sudah tinggi banget nih. Iya, karena tadi profit batu tadi banget ya. nih. Batu udah pokoknya kalau udah kenal forex tuh orangnya, kalau baru kenal forex itu pasti orangnya batu banget. Enggak, kayaknya ini bisa deh, kayak ini. Jadi jangan ekspektasi kalau udah ketinggian itu hancur banget Pak. Bahaya ya. Soalnya aku pun yang sampai sekarang ini bisa trading sendiri, maksudnya bisa hidup dari trading itu ekspektasi harus dijaga Pak. Paham. Apalagi ini tambahan dikit ya. Sekarang tuh banyak influencer yang sangat menggampangkan dapat uang dari forex. Ngerti. Menurutku Pak, ya ini opini lagi, menurutku itu bisa jadi bumerang lagi. Kalau ada yang salah mengartikan, Pak, forex itu sulit banget. Trading forex itu sulit banget. Apalagi pakai emosi, apalagi pakai tuh sulit banget. Kalau sampai teman-teman newbie yang baru belajar itu terpengaruh sama influencer yang menggampangkan forex di TikTok yang dari $30 ke 3.000 itu banyak banget kan. You name it lah, maksudnya konten-konten kayak gitu. Konten-konten kayak gitu, aku nggak tahu tuh, aku nggak berani bilang tuh fake atau real. Tapi konten-konten kayak gitu tuh yang memicu teman-teman nih, wah gampang juga ya forex ya. Ngerti. Pinjol aku untuk forex. Jadi ada rantai pinjem uang lah aku untuk forex. Uang gajiku untuk forex kayaknya bisa nih 4 juta. Orang dia bisa kok $30 ke $1.000. You name it, konten-konten kayak gitu tuh mempengaruhi trader-trader baru yang pingin terjun di forex. Takutnya tuh yang nanti mempengaruhi teman-teman ini jadinya salah kaprah. It's okay banget kalau kamu bisa dapat uang dengan mudah di forex, tapi nggak akan semua orang seperti itu. Gitu loh. Takutnya nih mempengaruhi negatif, jadinya menggampangin banget pinjem uang orang tua, akhirnya apalagi yang paling parah tuh sekarang pinjol kan Koya. Pinjol itu gampang banget tuh kita dapat uang dari sana. Pinjem uang itu intinya kan dialihkan ke forex, nggak berhasil, bukannya profit malah utang yang ada gara-gara klik buy sell. Klik buy sell itu gampang banget kok sebenarnya. Cuma kalau ada yang ingin memonetize ini di TikTok, menjadikan framing itu trading itu gampang banget. Ya kalau ada yang berhasil ya aku ikut seneng lah. Maksudnya nggak jadi gimana ya ikut senang. Tapi masalahnya nggak semua orang akan seperti itu. Aku yakin nggak akan semua orang itu bisa seperti si influencer ini. Ngerti, gitu. paham. Ini aku ngomongin influencer yang tradingnya tuh dari $10 lompat ke $3.000 itu sebenarnya mungkin aja. Cuma tugu-tugu gitu loh kalau untuk newbie. So teman-teman, ini kita juga udah ngobrol panjang banget ya, dan ingat seperti kata Bli Gede tadi, di manage ekspektasi ya, jangan ya kita punya ekspektasi tinggi
ternyata malah feedbacknya jelek, kitanya malah patah semangat gitu. Karena trading itu perjalanan ya beli ya. Perjalanan banget lah. Apalagi inget bumerang tuh lah. Kalau nggak bisa ngontrol bumerang bisa jadi saya babak belur sendiri sama ekspektasi itu udah ngerasain aku soalnya itu. Iya ya teman-teman, dan itu pentingnya juga tadi seperti beli juga perjalanannya kita lihat dari awal jatuh bangunnya sampai sukses tuh nggak dibangun dalam waktu semalam lah, perlu proses yang panjang juga. So teman-teman buat yang masih trading, semangat terus belajar, kita konsisten terus yang penting. Pantengin terus YouTube channel Valburi dan sampai ketemu di COD podcast berikutnya. Thank you Bli. Thank you. Sehat selalu. Thank you.